Jumpa kembali dengan kami dalam media online Balsam di Gilead. Kita masih melanjutkan pelajaran Alkitab kita yang berjudul Alkitab sebagai sejarah. Dalam pembahasan kita yang lalu, kita telah memberitahukan tentang penemuan kota Sharaim. Saudara-saudara pemirsa, arkeologi adalah merupakan sahabat Alkitab, di mana melalui penggalian yang diadakan tahun 2007 di lokasi Kirbet Keyafa telah ditemukan bahwa kota Sharaim seperti yang terdapat dalam 1 Samuel 17 ayat 52 adalah merupakan bukti sejarah. Saat ini kita akan meninjau periode daripada Yesaya, Raja Hizkia, dan Sanherib. Mengenai peristiwa ini boleh kita baca di dalam Yesaya 36 ayat 1 sampai dengan ayat 3 dan Yesaya 37 ayat 14 sampai dengan 38. Beberapa tahun setelah Assyria atau Asyur dari Ninive menaklukkan kerajaan Israel Utara antara tahun 723 722 sebelum Masehi, dengan mengepung Samaria, ibu kota Israel. Mereka kembali untuk melihat apakah mereka dapat melakukan hal yang sama kepada kerajaan selatan di Yehuda. Hizkia adalah raja pada saat itu, tahun 701 sebelum Masehi. Hizkia adalah seorang raja yang baik. Dia mau mendengar arahan daripada Nabi Yesaya. Sanherib, jenderal pasukan Asyur, menawarkan perjanjian damai kepada Yerusalem agar Yerusalem menyerah. Asyur pada saat itu telah menaklukkan Lahis yang tidak terlalu jauh dari Yerusalem. Mereka telah menaklukkan 46 kota berdinding yang kuat milik daripada Hizkia, kecuali Yerusalem. Hizkia tidak melawan Sanherib, tetapi Hizkia dengan bantuan Yesaya berpaling kepada Tuhan, dan malaikat Allah telah memusnahkan seluruh pasukan Sanherib. Di dalam Yesaya pasal 37 ayat 36, kita temukan di sana bahwa malaikat Tuhan membunuh 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Dalam satu malam telah dibunuh oleh malaikat Tuhan 185.000 orang. Hal ini, saudara-saudara pemirsa, tidak mungkin dijelaskan dengan peristiwa alam. Saudara-saudara pemirsa,
yang kekasih, kita boleh melihat bahwa seperti yang dinubuatkan di dalam Yesaya 37 ayat 33 sampai dengan ayat 35, bangsa Asyur tidak memasuki kota itu, tidak memasuki kota Yerusalem, ataupun menaklukkannya. Gambaran Yerusalem tidak ditemukan pada dinding istana Ninive. Sanherib hanya bisa membanggakan penaklukannya atas kota Lahis, tapi bukan atas Yerusalem. Saudara-saudara yang kekasih, Allah melihat tindakan agresi bangsa Asyur dan mendengarkan doa daripada Hizkia. Tuhan bertindak dalam sejarah. Di sini, saudara-saudara pemirsa, kita bisa melihat kebrutalan dari pengepungan yang diadakan Asyur atau Asiria ke Lahis, yaitu sebuah kota di Judea yang dihancurkan oleh Sanherib, tapi bukan Yerusalem. Saudara-saudara pemirsa yang kekasih, selanjutnya tentang Daniel, Nebukadnezar, dan Babel. Ada banyak tablet atau loh tanah liat yang kecil yang telah ditemukan dari Babylon. Dan banyak dari mereka atau dari tablet-tablet tersebut berasal dari zaman Daniel dan zaman Nebukadnezar. Bila mana kita baca Yeremia pasal 39 ayat 3, di sini terdapat nama Nebusazban. Nama Nebusazban yang hidup pada zaman Daniel dan zaman Nebukadnezar. Saudara-saudara, nama ini, yaitu Nebusazban, ditemukan oleh seorang pakar dari Universitas Wina atau Universitas Vienna di Austria pada bulan Juli tahun 2007. Dia temukan sebuah tablet dan dia mulai menyelidiki di Museum Inggris dan menemukan nama tersebut pada bulan Juli tahun 2007. Juga pada saat itu ditemukan dalam sebuah penggalian di Jerman, yaitu Istargate atau gerbang Istar, dan dalam penggalian itu ditemukan juga, yaitu merupakan sebuah patung singa besar yang sedang menerkam manusia dengan sayap burung Raja Wali sebagai gambaran dari Babylon, seperti yang dinyatakan di dalam Daniel pasal 7 ayat 4. Saudara-saudara, Stargate adalah merupakan 8 gerbang masuk ke kota Babilonia dan digali tahun 1899 dan direkonstruksi tahun 1930
dan disimpan di Museum Pergamon di Berlin. Saudara-saudara pemirsa, memang benar-benar arkeologi ini adalah sahabat Alkitab. Karena melalui penemuan benda-benda kuno atau penemuan arkeologi, keabsahan daripada Alkitab itu, peristiwa-peristiwa yang terdapat di dalam Alkitab dibuktikan oleh penemuan-penemuan daripada arkeologi, sehingga lebih meyakinkan kita akan keabsahan daripada Alkitab itu, bahwa Alkitab dipenuhi dengan sejarah. Jadi sejarah Alkitab dan pekabaran kenabiannya terbukti adalah benar. Nah, yang berikut kita perlu ketahui bahwa Yesus adalah historis. Kenapa perlu kita tekankan hal ini? Karena beberapa kritikus berpendapat bahwa mungkin bahkan dikatakan Yesus Kristus itu tidak ada. Bukanlah sebagai manusia historis. Namun saudara-saudara, banyak bukti yang ditemukan untuk mendukung sejarah itu. Cerita yang kita ketahui dari Injil boleh kita temukan dalam Matius pasal 26 ayat 57 sampai dengan 67, Yohanes 11 ayat 45 sampai dengan 63, dan Yohanes 18 ayat 29 sampai dengan ayat 31. Saudara-saudara pemirsa, di dalam ayat-ayat yang kita sebutkan tadi, ada disebut bernama Kayafas. Di sini disebut Kayafas adalah sebagai imam besar pada hari-hari terakhir kehidupan Yesus. Kayafas bertekad untuk menyingkirkan Yesus yang dianggap sebagai saingan baginya. Dalam Matius pasal 26 ayat 57. Sesudah Yesus ditangkap, maka Yesus dibawa ke rumah Kayafas. Jadi keberadaan daripada Yesus dicatat juga oleh Josefus. Josefus ini adalah sejarawan Yahudi yang menulis untuk kepentingan Romawi. Ia menulis selain mengambil paksa Yusuf, seorang imam besar yang bernama Kayafas, menunjuk Yonatan putra Ananus, mantan imam besar, untuk menggantikannya. Ini ditulis di dalam tulisan karya dari Josefus yang berjudul Josefus Complete Works, jilid 4 halaman 381. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, boleh kita lihat di dalam pelajaran kita ini bahwa pada tahun 1990 sebuah makam keluarga ditemukan di selatan Yerusalem yang berisi 12 ossuarium atau peti tulang belulang.
koin-koin dan tembikar dari makam tersebut berasal dari sekitar pertengahan abad pertama Masehi. Ossuarium yang paling banyak hiasannya dengan beberapa pasang tulang di dalamnya berisi nama Yusuf putra Kayafas. Banyak pakar yang percaya bahwa itu adalah makam dan peti tulang Kayafas, imam besar yang terlibat langsung dalam kematian Yesus. Jadi Yesus itu adalah historis. Dia adalah terdapat di dalam sejarah. Pada tahun 1961, sebuah prasasti bertuliskan nama Pontius Pilatus, gubernur Judea di bawah Kaisar Tiberius, ditemukan di atas batu dalam teater di Caesarea Maritima. Dengan demikian, dalam kedua kasus ini, beberapa tokoh utama seputar kematian Kristus telah dikuatkan oleh sejarah. Saudara-saudara pemirsa, mari kita mempelajari tentang iman dan sejarah. Bila mana kita membaca Ibrani pasal 11, ini adalah mengenai pasal iman. Di sini disinggung tentang para pengikut Allah yang setia. Antara lain Henokh, Nuh, Abraham, Sarah, Yusuf, Musa, Rahab, dan Simson. Saudara-saudara pemirsa, iman mungkin tampak seperti sesuatu yang samar-samar bagi sebagian orang. Tetapi bagi orang-orang seperti Hizkia dan Daniel, itu adalah sangat nyata. Mereka itu bertindak dengan iman. Tindakan iman inilah yang mengubah sejarah. Semua tindakan ini bergantung pada kepercayaan akan firman Tuhan. Saudara-saudara pemirsa, bagi seorang Kristen sejarah itu adalah penting. Apakah Anda setuju bahwa iman Alkitabiah didasarkan pada fakta dan sejarah? Allah telah meletakkan bagian penting dari sejarah umat manusia dalam catatan Alkitab. Kita percaya pada Allah yang bertindak dalam sejarah. Sesuai dengan ayat hafalan kita, dikatakan di dalam ayat hafalan, pada saat ini kita boleh renungkan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Inilah yang merupakan ayat hafalan yang penting bagi kita dalam Keluaran 20 ayat 2. Saudara-saudara pemirsa, tentu ini menguatkan kita untuk mengetahui bahwa Allah itu bertindak di dalam sejarah kehidupan manusia. Kiranya penemuan dari para pakar dan ahli arkeologi ini dapat meningkatkan kepercayaan kita kepada Alkitab, karena kebenaran isinya telah dikuatkan oleh ilmu pengetahuan dan sejarah. Tuhan memberkati kita. Amin.